makanya setan itu sifatnya, teman-teman, ibu dan bapak, maaf ya, dengar kata setan itu jangan jadi ke genderuwo lah, terus susu ngesot, bukan lah ya. Ini beda sama film setan, beda gitu. Ya, setan itu adalah sesuatu yang menjauhkan, yang membuat ego kamu jadi tumbuh terus sehingga kamu menjauh dari realitas gitu. Makanya kesombongan di situ setan, kepelitan di situ setan, ngejelek-jelekin di situ setan gitu. Gitu ya. Dan kalau kita dikuasai oleh kebiasaan itu, maka kita tidak akan bertumbuh. Maka kenapa salah satu arti kiamat itu seperti gunung yang hancur? Ingat ya, gunung itu simbol dari pikiran kita. Gunung itu tempat tertinggi kita itu kepala. Di dalam kepala itu ada pikiran. Kalau pikirannya menguasai kita, egonya menguasai kita, maka kita akan jauh dari yang namanya realitas atau dari Allah. Maka orang yang kiamat hancur luluh seperti gunung. Artinya apa? Pikiran lamanya sudah hancur gitu. Artinya membaru. Konsep lamanya udah mulai hancur gitu. Artinya membaru. Jadi kalau kita masih pakai pikiran lama, paradigma lama, sudut pandang lama, berarti kita belum menghancurkan gunung itu, belum menghadapi yang namanya hari kiamat gitu. Jadi ya kiamat ini bukan nunggu nanti, bukan nunggu hancurnya semesta raya, bukan itu poinnya. Tetapi hancurnya konsep lamamu sehingga kamu lebih bisa menerima keadaan seapa adanya. Contoh, kalau kita selalu menganggap apa yang kejadian sama diri kita adalah hal buruk dan diulang-ulang, maka setiap kejadian pasti akan buruk. Tapi begitu kiam, begitu sadar, ya ampun, ternyata keburukan ini adalah jalan untuk aku menjadi lebih mendapatkan petunjuk. Maka aku akan mengganti konsep buruk menjadi pelajaran. Sebagai contoh sederhana, kalau kita ngelihat orang yang kita benci sebagai musuh, setelah dia kiamat, dia tidak akan mengatakan orang itu musuh, tapi dia akan mengatakan teman bertumbuh gitu. Karena ternyata dalam hidup nggak ada musuh, yang ada adalah teman bertumbuh. Yang menumbuhkan adalah sesuatu yang membuat aku tidak nyaman, karena pertumbuhan ada di tempat yang tidak nyaman. Nah, orang yang sudah merubah dari musuh menjadi teman bertumbuh, dia mengalami kiamat gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ibu bapak ya, karena ini saya agak lama dulu di sini karena ini kalau kita nggak paham ini nanti repot gitu ngomongin Lailatul Qadar, ngomongin Idul Fitri, ngomongin Nuzulul Quran, nanti itu hanya akan jadi dongeng-dongeng yang diulang-ulang gitu. Tapi kita nggak mengalami gitu intinya. Jelas ya? Oke, pelan-pelan ya. Ulangi lagi nih, pelan-pelan nih. Nah, sekarang kita balik nih ke Al-Baqarah 185-nya lagi. Kita ulang sedikit lagi ya, pelan-pelan nih. Nah, jadi ingat yang digunakan kalimat syahar, makanya di surat Lailatul Qadar gitu, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul, di situ kata-katanya min alfi syahr, bukan komar. Sama tuh yang digunakan. Jadi 1000 bulan itu bukan masalah 83 tahun mendapatkan keberkahan, bukan itu poinnya. Nggak ada urusan sama, bukan nggak ada urusan sih, esensinya tidak terletak pada satuan waktu gitu. Ya, belum nanti Lailatul Qadar tuh kayak untung-untungan gitu, kayaknya 21 deh, enggak, kayaknya 23 deh, enggak, kayaknya 25 deh gitu, kan nggak gitu ya. Nanti kita akan ngerti bahwa oh itu tuh indikator parameternya seperti apa gitu. Ulang ya. Syahr Ramadan, the enlightenment of the moon, gitu kira-kira. Ingat ya, Ramadan itu pembakaran. Membakar semua yang menutupi cahaya, gitu kira-kira. Makanya kemarin kita bahas habis ini tentang esensi dosa ya. Sesuatu yang menutupi cahaya itu disebut namanya dosa. Maka dosa itu salah satunya adalah penyesalan yang belum diterima. Jadi berdosa adalah penyesalan belum diterima. Sehingga apa? Penyesalan itu membuat kita jadi susah move on gitu misalnya. Makanya pembakaran dosa artinya apa? Membakar semua penyesalan, membakar semua ketakutan, membakar semua masa lalu untuk kita menggantikan dan menghancurkan gunung-gunung lama dan start mengalami yang namanya qiyam. Ya. Jadi kalau boleh saya pakai bahasa yang lebih mudah, saat kamu membakar semua yang menutupi cahaya, maka kamu akan mulai diturunkan yang namanya Quran gitu. Wah, ini nggak ada urusannya sama buku nih ya, hati nih. Jadi sekarang kalau rajin baca bukunya bagus sih, tapi kalau yang menutupi esensi itu tertutup, dan ini kita ngerti ya, bulan kecil itu disebut kolbu. Kolbumu tertutup oleh banyak kebencian,
mau khatam Quran diulang-ulang nggak akan ngerti isi Quran gitu. Karena cahayanya nggak nyala. Kenapa? Mulutnya berbunyi Quran, tetapi hatinya dipenuhi oleh kebencian gitu. Nggak bisa. Ya makanya jangan jadi hanya bunyi gitu. Kabura maktan indallahi antakulu malataf alun. Allah nggak suka kalau kamu membunyikan sesuatu yang tidak kamu kerjakan gitu kira-kira. Nah, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, saat kamu masuk ke state itu, nomor satu kamu akan dapat petunjuk. Kalau udah dapat petunjuk, pasti kamu dapat penjelasannya. Dan penjelasan itu akan membuat pembeda atau yang disebut furqan, di mana pembeda itu yang akan mendasari semua pilihan-pilihan hidup. Di mana itulah nanti yang akan membentuk konsekuensi dalam hidup gitu. Jelas ya? Nah, kita tulis dulu nih. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya. Duh, mudah-mudahan dapat nih. Satu nih. Kalau kamu sudah mulai membakar semua yang menutupi bulan-bulan ini nggak kelihatan, gitu kira-kira. Nanti akan mulai terasa cahayanya gitu. Dimana kalau cahaya itu mulai terasa, nomor satu, kamu akan mendapatkan petunjuk. Dari mana dapat petunjuknya? Langsung dari distributor utama. Bukan dari subagen gitu. Bukan dari siapa-siapa gitu. Meskipun siapapun di luar diri kita punya potensi untuk menghantarkan kita menuju kepada petunjuk yang langsung ke distributor utama gitu. Jangan salah ya, orang yang kita benci, orang yang kita nggak suka, bisa jadi jalan untuk kita menuju kepada kesabaran, dan jalan sabar itu yang akan memasukkan kita untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menutupi bulan. Dan itu yang akan membawa kita menuju kepada enlightenment gitu. Jadi, berterima kasihlah kepada orang yang menyakiti kita. Berterima kasihlah kepada situasi yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa? Situasi-situasi seperti itu justru membakar kotoran-kotoran kolbu kita, batin kita, sehingga berpindah dari yang kotor tidak terlihat, nanti jadi bulan sabit, nanti jadi purnama total gitu kira-kira. Gitu ya, makanya di berbagai semua ajaran, semua kata kunci yang tertinggi dalam hidup adalah belajar untuk mencintai musuh gitu. Belajar untuk memaafkan orang yang dibenci. Dan nanti kita ngerti kenapa Nabi Muhammad diludahin, tapi yang ngeludahinnya dikasih makan gitu. Kan akhlak itu yang penting untuk dicontoh, bukan bajunya aja gitu. Bukan cara makannya aja gitu. Ya, nanti kita akan ngerti. Kita ngikutin Nabi Muhammad tuh aku empatnya, aku tiganya, atau aku duanya gitu. Jangan-jangan cuman aku empatnya aja yang diikutin, cara makannya, cara berpakaiannya. Tapi justru esensi yang paling esensinya justru malah tidak diikuti gitu. Ya, nah, yang kedua, kalau enlighten itu udah mulai datang, pasti akan mendapatkan yang namanya penjelasan. Makin clear gitu. Artinya di sini akan ada clear seeing, melihat dengan clear, dan clear thinking, berpikirnya jernih. Ketika pikiran dan thinking dan seeing gitu ya, pikiran dan melihatnya jernih, nomor 3, kita akan punya furqan atau pembeda, di mana furqan ini yang akan menentukan decision, keputusan. Ingat ya, tiap detik kita mengambil keputusan. Pertanyaannya, keputusan di wilayah syaitan atau keputusan di wilayah Allah? That's your choice. Sesaat keputusan ini nggak ada petunjuk, nggak ada penjelasan, kita akan mengambil keputusan yang namanya kompulsif, namanya reaktif. Dan yang menarik adalah, kebanyakan keputusan diambil tidak sadar. Maka seseorang yang mengambil keputusan tidak sadar, dia akan kaget menerima konsekuensinya gitu. Jadi kalau kita bicara dalam konteks keputusan, ambillah keputusan dengan sadar supaya kita juga siap menerima konsekuensinya gitu. Jangan sampai memutuskan tapi tidak siap dengan konsekuensi gitu. Ya, dapat ya. Semoga ini dipahami nih. Jadi kita mulai mengerti bahwa semua kaitan apapun, mau itu puasa, mau itu sholat, mau itu apa, ujung-ujungnya adalah menentukan keputusan kita.
Karena keputusan itu akan menjadi action, action itu akan menjadi konsekuensi, dan ini akan menjadi value dari hidup kita gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, orang yang tidak merubah kebiasaannya, nggak mungkin ngerubah keputusannya, nggak mungkin ngerubah actionnya, nggak mungkin ngerubah, jadi value-nya tuh nggak mungkin. Maka kemarin kita udah bahas bahwa konteks yang paling penting dalam puasa terpanggil. Nah, sekarang kita masuk nih. Sampai sini oke, teman-teman, ibu bapak dapat ya? Mudah-mudahan bisa follow nih. Oke, aduh siang-siang jam segini lagi lapar-laparnya diajak mikir lagi, tapi mudah-mudahan aman ya. Oke ya, pelan-pelan ya. Nah, kita lanjut nih. Oke. Kita ini bagi dua ya, soalnya ini panjang pembahasannya. Jadi ini Nuzulul Quran part 1 gitu. Oke. Kita ulang ya 185-nya. Berarti ini udah ngerti ya sekarang ya. Oke, pembakaran titik-titik hitam, diturunkannya enlightenment. 1 ada petunjuk, 2 lebih jelas, yang ketiga saya punya furqan. Nah, ini yang paling penting, bukan paling penting sih, ini bagian penting di pertemuan ini. Berikutnya, faman syahida minkum, syahar lagi nih kalimatnya, bukan komar ya, berarti ini selaras dengan kalimat yang awal, kata yang awal, sorry. Falyasumhu. Faman syahida minkum, kalau kamu syahidah dari syahadat sama, kalau kamu menyaksikan si syahar itu gitu. Berarti kalau di awal bukan ngomong yang di dalam, berarti ini lagi ngomong bahwa kalau kamu sudah melihat bulan yang di dalam itu, start falyasumhu. Mulai kamu puasa. Mulai kamu lakukan, start untuk melakukan perubahan gitu. Nah, cuman memang diterjemahkan bebasnya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, sebenarnya ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau mau ngomongin hakikat, artinya apa? Kalau kamu udah mulai sadar kebiasaan burukmu apa, yang itu menjadi hilal, start saum. Kurangi kebiasaan itu, hilangkan kebiasaan itu, karena kebiasaan buruk itu yang membuat kamu tidak menjadi bulan purnama gitu kira-kira. Makanya kenapa sebelum Ramadan penting untuk tahu hilalnya gitu. Ya bukan hanya hilal yang di luar, bukan sih sebenarnya. Karena kenapa? Bulan Ramadan yang 30 hari, sarana latihan bersama, tapi kita punya personal achievement-nya beda-beda gitu. Karena di bulan ini ada orang yang mau mengurangi kepelitan, keburukan, kebiasaan buruknya, mau mengurangi kejulidan, mau mengurangi gosipnya, mau mengurangi egoisnya, macam-macam gitu. Dan yang paling tahu kebiasaan buruk kita ya diri sendiri gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita nggak punya personal achievement dalam 30 hari mau mengurangi apa, berarti kita nggak tahu hilalnya gitu. Makanya kenapa disebut, hai orang yang beriman, tahu dulu terpanggilnya oleh hilal apa gitu. Ya, jadi jangan sampai ini jadi hanya bulan pesta kuliner gitu kira-kira. Cuman urusannya bukber, cuman urusannya sahur, makan apa, minum apa. Di situ aja. Sementara kita udah bahas kemarin bangun pagi lebih awal untuk kontemplasi. Tidak makan dan minum siang hari bukan untuk lapar dan haus, tapi untuk melepaskan hak makan siang dikasihin ke fakir miskin. Tarawih ada supaya nggak banyak makan, dari maghrib sampai malam makan mulu. Artinya apa? Merubah kebiasaan dari mulai aspek diri, dari mulai 4, 3, 2, dan 1 gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman ibu bapak ya. Nah, ini kita pokoknya pemanasan dulu aja, supaya nanti kita tahu bahwa oh ternyata konteks Nuzulul Quran tuh bukan itu gitu. Bukan hanya buku, bukan hanya surah mulai turunnya Quran. Dan maaf ya, saya ulang nih. Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ingat loh ya, petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Islam. Bukan. Berarti ini universal banget gitu. Karena berbicara manusia. Ya. Huda linnas means manusia, berarti nggak ngomongin identity gitu.
siapapun yang melepaskan kotoran-kotoran kolbunya, kamu akan dapat nuzulul Quran, bukan bukunya, tapi the pure enlightenment gitu, petunjuk sejati gitu. Ya. Nah, sekarang saya akan relatekan dulu ya. Jadi saya ulang dulu sedikit, kita review sedikit nih pemanasan kita. Jadi sekali lagi, bulan Ramadan dan Ramadan dua hal yang berbeda. Kita tidak berbicara masalah hanya month, tapi kita juga berbicara masalah moon. Moon itu adalah kaitannya dengan light, kaitannya dengan petunjuk, kaitannya dengan cahaya, kaitannya dengan enlightenment. Jadi kalau kamu mulai merubah kebiasaan, kamu akan menuju diri yang baru, dan kamu akan masuk kepada enlightenment gitu kira-kira. Jelas ya Ibu dan Bapak ya. Nah sekarang kita akan kaitkan ini ke esensial diri gitu. Kita ngomongin di diri. Ini kita udah bahas ulang-ulang ya. True source, sumber utama itu Allah. Itu yang disebut aku satu. Dia memercik menjadi ruh, inilah yang disebut aku dua. Terbentuklah jiwa, itulah yang disebut aku tiga. Diwadahin pakai jasad dan identitas, itulah yang disebut aku empat. Jadi at least ketika kita melihat siapapun orang misalkan, at least ada 4 layer ini. Jangan hanya menilai yang aku 4, karena aku 3, 2, dan 1 nggak kelihatan. Dapat ya? Nah, sekarang pertanyaannya, berbicara dalam konteks yang namanya saum, siam, yang kita niatkan itu, nawaitu saum. Itu berarti ada di sini nih, di aku 3, saum. Sementara di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Siamnya ada di sini gitu. Berarti ada regulasi fisik dan ada regulasi mental gitu kira-kira. Karena begitu regulasi fisik dan mentalnya dalam tanda petik selaras, maka kita akan bisa masuk mengakses the higher self kita, diri yang lebih tinggi dari kita, bukan hanya dalam konteks jasad dan jiwa, tetapi masuk kepada esensi yang namanya percikannya gitu kira-kira. Ya, saya kasih contoh teman-teman Ibu Bapak. Kalau kita bicara dalam konteks menurunnya Quran, maaf ya, kalau kita membatasi yang kita tahu Quran itu adalah 6.236 ayat, jangan salah, itu Quran dalam bentuk aku 4 gitu. Inilah Quran yang tersurat. Dan Quran yang tersurat itu cuma 0,1% dari Quran keseluruhan gitu intinya. Contoh nih ya, contoh nih. Supaya kita mulai menyadari bahwa Quran tuh yang mana? Ingat ya, yang tertulis tersurat itu namanya mushaf. Dibukukan. Maka dikasih analogi di surat Luqman 27 itu ada kalimat gini, dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkannya lagi 7 laut, tidak akan ada habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Gak mungkin dong kalimat Allah cuma dibatasi 6.236 ayat, gak mungkin. Berarti pertanyaannya, kalau kita sekarang cuma tahu yang 0,1% yang tersurat yang namanya mushaf, itu adalah bagian yang paling luar dan terbatas. Sementara informasi Quran ini unlimited, tidak terbatas. Berarti yang tidak terbatas di mana? Ya di sinilah. Maka ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jadi kalau kita pandai yang tersurat, belum tentu memahami yang tersirat. Dan kalau kita hanya mengikuti yang tersurat, justru kita akan melupakan yang tersirat gitu. Sekali lagi, Nabi Muhammad tidak mendapatkan buku, ya PDF gitu, enggak, belum ada. Jadi bukan dikirim buku Al-Quran ya, ini PDF-nya, bukan. Berarti pertanyaannya pada saat itu anzalna Quran itu terjadinya di mana dan bagaimana, kan itu pertanyaannya.
Gimana seorang Nabi Muhammad berproses untuk mendapatkan Quran yang sejati gitu. Ya. Nah, maka contoh ya teman-teman ya, kalau Nabi Muhammad ditanya, "Ya Rasul, pedoman kita atau pedomanku itu apa sih?" Nabi Muhammad cuma akan menjawab, "Hadza," udah aja. Dia cuma mau nunjuk atau huwa gitu. Contoh ya, di surat 45 ayat 20, jangan lupa nih. Hadza basairu linas, mas loh ya. Wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Dia nggak ada kata-kata Qur'annya loh ya di bahasa Arabnya, tapi ya ditulislah sama terjemahan dan terjemah nggak apa-apa sih. Jadi ini kalau mau di skip, hadza itu artinya apa? Ini adalah pedoman bagi manusia. Ini loh. Oh, berarti kalau Nabi Muhammad menunjuk ini, kan nggak mungkin ketika Nabi Muhammad, "Ya Rasul, pedoman Quran apa?" Kamu buka aja surat 45 Al-Jasiyah ayat 20. Di situ ada jawabannya. Belum ada Al-Jasiyah pada saat itu gitu. Berarti kan Nabi Muhammad tidak menerangkan dengan dalil gitu. Sehingga apa yang nanti diucapkan Nabi Muhammad diterima oleh para sahabat, dibukukan. Nah, jadi sekarang buku yang kita baca gitu kira-kira. Ya, nah, oh ini lebih asik lagi nih. Kalau ngomongin lebih luas, 81 ayat 27. Kalau tadi ngomongin manusia, in huwa illa zikrulil alamin. Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Coba gimana? Semesta alam. Berarti termasuk binatang, tumbuhan, pertanyaannya. Kalau kita berbicara Quran hanya buku, kucing baca Quran gimana caranya? Kan semesta alam tuh. Pohon baca Quran gimana caranya? Gitu. Jelas ya? At least di tahapan ini kita ngerti dulu bahwa ada tersurat, ada tersirat, ada yang terbatas, dan ada yang tidak terbatas. Berarti sesuatu yang tidak terbatas, sumbernya pun dari sesuatu yang tidak terbatas gitu. Yang tidak terlimitasi gitu kira-kira. Dan kalau kita ngomongin kitab di Quran atau di buku-buku suci, kitab itu artinya knowledge gitu, bukan buku. Karena yang penting bukan bukunya, tapi knowledge-nya gitu, pengetahuannya gitu. Sip ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ada siam? Kenapa sih ada saum? Which is ini sangat erat kaitannya dengan Ramadan, di mana Ramadan ini adalah pintu gerbang menuju kepada Quran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, terus Qurannya di mana gitu? Bentuknya apa? Nah, kitabnya Quran si Mushaf ini ngasih spill juga. Dikasih tahu nih. Nanti erat kaitannya kenapa puasa untuk orang yang beriman gitu. 42 ayat 52 gitu misalnya. Ya, kita lihat nih.